Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar IPA di MTSN 9 Kediri. Saya sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 kelas 3A. Berikut biodata saya. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Apabila dalam melakukan pembelajaran nanti masih ditemukan kekurangan di dalam diri saya, maka itu wajar, karena saya berharap bahwa pada pembelajaran berikutnya atau di tahun-tahun setelahnya, saya akan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berikut adalah video uji kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Coba kita dulu terapiannya ya. Bajunya belum dimasukkan, dimasukkan. Medinya yang masih belum benar, akan buka. Maskernya yang belum tertutup sempurna, itu sudah ditutup dengan sempurna. Oke ya, baik. Selanjutnya kita berdoa dulu. Seperti biasa ya. Silakan dipimpin doanya ketua kelasnya. Silakan. Kemarin Mbak Kaisa. Mana? Ya, silakan Mbak. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Eka ya. Baik, kita lanjutkan untuk ngecek kalkulasinya sampai yang dulu. Mas Arka Ardian, Mbak Amalia hadir Bu. Oke. Mbak Cinta Marisa Putri ya. Mbak Davina Neha ada. Mbak Azahra Nur Ali mana? Oke. Mas Dia saya ya. Mbak Violin ya. Mbak Kaisa ya. Mas Angga oke. Mas Haris ya. Mbak Naswa oke. Mbak Latte ya. Mbak Sakti Mbak Farawa sudah ya. Jadi yang nggak masuk hari ini cuma satu anak. Ada yang tahu jadinya kemana? Oh, kurang tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini saya ingin tahu dulu sampai yang kemarin itu belajar tentang apa ya? Yang kemarin Zat aditif dan ion aditif. Sebelum itu kita kan kemarin sudah ini apa ya? Sudah masuk ke bab selanjutnya apa? Ya? Bahaya rokok. Yang sekarang sebelum ini kita itu pertemuan kedua ini ya. Pertemuan kedua. Yang sekarang sebelum kita ke sini apa? Setelah zakat itu babnya apa? Apa? Bahaya rokok. Setelah zakat itu setelah bayar rokok mau bahas apa kita? Sekarang ini loh. Betul. Nah, mau belajar tentang peredaran darah. Itu ada banyak ya, ada banyak. Yang pertama dibahas apa kalau peredaran darah? Ya? Jantung. Apa lagi? Yang sebelumnya jantung? Ya,
darahnya saja. Kan begitu. Nah, masih ingat nggak dengan pelajaran yang minggu lalu tentang darah itu sendiri? Ada apa saja? Darah yang selain disebutkan oleh Mbak Amalia, sel darah. Darah itu ada apa saja? Ya, Mbak Tinta. Pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapilari. Ya, itu yang dilewati darah. Tapi di darahnya sendiri, selain ada sel darah, kamu tahu darah nggak sih? Darah itu sifatnya gimana? Darah itu zat apa? Zat air. Nah, berarti kalau zat air itu sebagian besar terdiri dari ya. Nah, darah itu ada airnya, ada sel darahnya yang mengikat oksigen di darah. Kemarin sudah disebutkan di pertemuan minggu lalu. Apa yang mengedarkan fungsinya dari sel darah? Sel darah itu ada banyak ya. Sebutkan satu saja. Sel darah apa? Sel darah apa? Ayo. Sel darah merah, sel darah putih. Sel darah merah, tuh, sel darah putih. Atau lagi? Kan ada 3 kemarin tuh yang ternyata nggak ingat ya kalian ya. Sel darah merah, sel darah putih. Satunya yang untuk membantu kalau sampai terjadi luka biar tidak terjadi darahnya keluar terus, atau namanya pembekuan darah, itu apa yang membantu? Jawab aja salah nggak apa-apa lu, ayo. Ya sudah, awalnya itu kalau bahasa Indonesia, betul apa siapa tadi? Kapiler. Kapiler itu teman-temannya pembuluh darah ya. Bahasa Indonesianya. Terus kalau misalnya mau bahasa Latinnya itu T. Apa? Katup. Katup itu juga pembuluh darah. Kita ke darahnya ya, ke darahnya. Masih ada yang belum menemukan jawabannya? Ayolah. Siapa tuh? Betul. P. Darah. Betul itu loh. Ternyata nggak ingat loh. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut ke kita yang hari ini ya. Materi kita yang hari ini. Coba nggak apa-apa. Ya. Sampean pegang dada sampean agak ke sebelah kiri. Dadanya sendiri-sendiri ya. Dadanya sendiri-sendiri. Coba dipegang dada ke sebelah kiri. Nah, lalu tenang dulu. Sama merasakan sesuatu enggak? Detak jatuh. Coba ini. Nih, pergelangan tangan. Ayo, tempelkan jari telunjuk sama jari tengah. Nah, coba tenang dulu, dengarkan atau rasakan. Apa yang kalian rasakan? Yuk, coba nih. Ini pegang ini. Ya. Kalau misalnya sama nggak merasakan ini aja di apa namanya di dalamnya kerudung. Kalau yang laki-laki kan bisa langsung. Nah, coba dicari. Ada nggak? Ada. Nah, apa itu? Denyut. Ada denyutnya. Kalau yang dada sebelah kiri tadi, apa bedanya detak sama denyut? Udah detak sama denyut. Kalau yang dada sebelah kiri tadi itu organ apa? Betul. Kalau yang ini tadi? Tadi. Nah, kalau yang di sini, coba yang mau menjawab inilah. Angkat tangan dulu lah. Ini juga merasa denyut katamu tadi. Apa ini kira-kira ya? Coba jawab aja. Nggak apa-apa loh, salah nggak apa-apa. Kalau kita mau cari tahu. Apa ini? Apakah ini jantung? Bukan. Lalu apa ini? Apakah ini nadi? Bukan ya, menurut saya. Nggak apa-apa, nanti kita cari tahu. Nanti sampai aku akan mencari tahu apa itu benar nadi atau bukan. Yang jelas itu bukan jantung. Baik. Lanjut. Nah, hari ini kita
akan membahas ini dah, membahas organ dan mekanisme peredaran darah. Yang kalian sebutkan tadi ada nadi, kemudian ada jantung, itu masuk ke dalam organ. Ya. Lalu kira-kira apa sih pentingnya kita belajar jantung dan denyut nadi? Coba dijawab aja, salah nggak apa-apa. Penting nggak kita mempelajari ini? Penting. Nah, pentingnya apa? Coba satu aja. Silakan. Tak tunjuk aja, harus ngomong ya, karena kalau nggak ditunjuk itu sama kayaknya nggak berani ngomong. Mbak Farala, ya apa dijawab aja Mbak. Apa tadi saya ulangi? Kan katanya sampean penting apa tidak belajar jantung sama pembuluh nadi. Katanya kan penting tadi jawabannya. Lah menurut sampean pentingnya apa kita belajar itu? Agar mengetahui kalau terjadi gejala-gejala penyakit. Boleh, bisa untuk mengetahui gejala-gejala penyakit Bu. Jadi denyut itu nanti misalnya denyutnya itu apa? Melemah misalnya. Maka ini kira-kira Bu akan apa ini ya? Akan? Pingsan misalnya. Tidak apa-apa. Ada satu lagi sebelum kita lanjutkan. Apa pentingnya belajar jantung sama belajar peredaran darah? Untuk mengetahui fungsi organ-organ di dalam peredaran darah. Iya, betul, salah satunya itu. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu sudah saya tulis yang merah-merah ya. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian jantung dengan benar. Jadi kalau sama mau belajar jantung tentu harus tahu dulu bagian-bagiannya. Terus yang kedua dapat membedakan pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik, vena, dan empat. Yang sampean katakan tadi benar atau enggak nanti dicari tahu ya di dalam pembelajaran. Yang ketiga dapat membuat bagan atau proses peredaran darah dan peredaran darah kecil, peredaran darah besar dan kecil. Yang keempat menganalisis faktor yang mempengaruhi denyut jantung dengan benar. Yang kelima menyajikan hasil diskusi melalui presentasi di depan kelas. Nah yang keenam ini adalah teknik penilaian yang akan saya gunakan. Ya, yaitu sampai nanti di dalam diskusi, dalam presentasi, di dalam praktikum itu akan saya nilai. Itu ini, apakah kalian nanti menunjukkan sikap rasa ingin tahu, kemudian atau menunjukkan saling menghargai pendapat teman, atau bisa juga apakah sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, selanjutnya ya setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita bagi kelompok dulu. Saya kelompoknya itu sama dengan yang kemarin saja ya. Silakan nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di sini, di itu ya. Silakan yang mengambil menuju kelompoknya langsung. Kelompok 1 itu Mbak Amalia, Mbak Davina, Mas Angga. Silakan di kelompok 1. Kelompok 2 Mbak Cinta, Mbak Septi, Mas Dias, Mas Aris. Silakan berpindah sama Mbak Jaro. Kelompok 3 Mbak Kaisa, Mas Arka, Mbak Ratih, Mbak Sarah, Mbak Mas bisa menghadap ke sini Mas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, itu sampean lihat nak. Sampean lihat. Nah, sambil sampean amati gambar yang di depan. Kita amati gambar itu beberapa saat, lalu coba mengangkat tangan tentang pertanyaan yang ada di bawah. Nah,
nanti sebentar ya. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan itu? Ya, Mbak Najwa. Mbak Najwa, silakan yang keras, Mbak. Saya tanya dulu, gambar nomor 1 itu gambar orang ngapain? Yang keras jawabannya, Mbak. Tenang. Orang tenang, orang santai ya. Yang kedua, Mbak, gambar yang sebelah kanan itu gambar orang lagi mengapa? Lagi? Oh, lari-lari atau sedang berolahraga. Nah, lalu sekarang, Mbak, yang ke selanjutnya. Adakah perbedaan frekuensi denyut jantung pada kedua aktivitas di atas? Kalau menurut sampean ada nggak perbedaannya frekuensi denyut jantung atau jumlah denyut jantungnya? Ada apa tidak? Ada. Kenapa? Perkirakan alasannya kenapa? Kalau lari-lari nanti denyut jantungnya lebih cepat gitu ya? Nah, bagaimana yang kelompok ini setuju nggak? Bagaimana yang kelompok sana? Oh, setuju ya? Nah, selanjutnya kita akan cari tahu itu ya, benar nggak itu ya? Nah, dengan praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Tapi sebelum kita praktikum, ya, kita ini dulu, identifikasi dulu. Dari yang pertama tadi, organ-organ apa yang tentang sistem pengeluaran darah ya, ini muncul, ini gambar soal nomor 2 di LKPD. Ini muncul gambar pada soal nomor 3. Nah, nanti apa itu sampean cari tahu ya, cari tahu. Boleh modul, boleh melalui internet, itu boleh. Yang keempat ini gambarnya. Oh iya, saya mau tanya dulu. Ini kan kita mau ini ya, praktikum ya, ya kan? Nah, praktikumnya tentang apa? Tentang ini. Nah, lalu apa yang kalian lakukan? Tuh ya. Mintalah temanmu untuk duduk tenang selama 1 menit. Ya, untuk duduk tenang selama 1 menit. Terus setelahnya ngapain? Temukan denyut nadi pada pergelangan tangan temanmu. Seperti tadi di awal, kita gunakan jari telunjuk dan jari tengah. 1 menit diukur. Kemudian istirahat bentar. Jalan lagi selama 2 menit. Terus diukur, tapi mengukurnya tetap hanya 1 menit. Setelah itu diganti, orangnya tetap tapi ya, orangnya tetap itu diganti acara yang ketiga, lari-lari kecil. Gimana berlarinya? Boleh mengitari atau lari-lari kecil di tempat aja juga boleh ya. Itu ya, dari sini bisa dipahami. Nah, hasilnya itu sampean tuliskan ke dalam tabel. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu silakan ditanyakan rumusnya di mana, rupanya di mana. Nanti saya akan membantu sampean. Ya.
tabel itu sama tadi itu menganalisis ya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKTD. Silakan mulai dari kelompok 1. Salam dulu, perkenalkan diri, kemudian dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih perwakilan dari kelompok 1. Berdasarkan hasil pengamatanmu, aktivitas manakah yang menyebabkan frekuensi denyut nadi paling besar? Mengapa demikian? Berlari kecil, karena pada saat berlari kecil denyut nadi akan terasa lebih cepat daripada saat duduk santai dan berjalan santai. Begitu jawabannya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah berbeda? Berbeda. Silakan dari kelompok 3. Ketika duduk tenang, mungkin dikarenakan karena orang tersebut tidak saat suasana tenang, walaupun orang tersebut sedang duduk tenang. Bagaimana kelompok 2? Apakah sama dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Berbeda. Silakan jawab. Berdasarkan analisis tabel, di tabel itu ada aktivitas apa saja? Duduk tenang, Betul. jalan santai, Iya. berlari kecil. Ya, itu aktivitas. Ternyata hasilnya kan berbeda-beda. Nah, berarti itu adalah apanya? Adalah alasan atau faktor penyebab itu. Jadi kita menganalisis dari tabelnya. Seperti itu ya. Nah, terus dilihat lagi di tabel. Apa yang menyebabkan itu datanya berbeda-beda? Dicari di tabel. Ada yang bisa menemukan, yang duduk silakan. Tinggal lihat tabel, kemudian lihat aktivitasnya berbeda, berarti pengaruh. Ada lagi apa? Iya, siapa tadi, Mbak? Kelompok 1 ya. Jenis kelamin itu ternyata juga berbeda-beda. Coba dilihat itu, perempuan sama laki-laki. Itu lebih banyak mana jenisnya? Macam-macam, Bu. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya yang lebih banyak itu adalah ya. Betul. Bisa dipahami? Lanjut ke kelompok 3, perkenalan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisa Filatus Zakiah dan teman saya Alfa. Menurut pendapatmu, apakah denyut jantung sama dengan denyut nadi? Jelaskan alasannya. Berbeda, karena jantung dan nadi beda saluran. Tidak apa-apa, namanya sudah akan menjawab ya. Tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang berbeda kelompok 1. Berbeda. Sedangkan detak jantung adalah jumlah panas ketukan dalam 1 menit atau denyut jantung per menit. Begitu, bagaimana? Berarti tetap beda ya? Bisa disamakan nggak? Bisa disamakan nggak? Berarti nyambung nggak jantung dengan nadi? Nyambung. Berarti yang jawaban yang 3 tadi, kalau 3 tadi? Yang mengatakan beda saluran tadi siapa sih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 3. Berarti bagaimana itu? Bisa dimengerti? Paham kan? Akhirnya bisa nemu kan? Nah, kalau begini sama tidak akan bisa nemu nanti. Sudah? Jadi yang terakhir, buat kesimpulan. Ini saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan dibaca. Dapat mengetahui perbedaan denyut nadi saat beraktivitas. Itu saja Pak ya, lain? Itu aja. Dapat mengetahui tadi dalam berbagai aktivitas. Kelompok 2? Bahwa beraktivitas dengan banyak menguras energi menghasilkan denyut nadi lebih besar. Ya. Kelompok 3? Mengetahui detak jantung sesuai aktivitas. Dapat mengetahui detak jantung sesuai aktivitas. Itu ya, nggak apa-apa, sudah bagus. Terus kemudian yang ini sudah selesai belum pengerjaannya? Yang ini berarti itu yang gambar-gambar sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 ya? Tuliskan Mas. Tadi yang tulisan dia berarti ini. Nomor A. Ini ya gambarnya. 1 itu serambi kanan,
2 bilik kanan, 3 bilik kiri, 3 asal berada saya sudah nggak lihat nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 bilik kiri, yang nomor 4 Sarabi kiri. Jawabannya yang kelompok 1 dan kelompok 2 sudah. Kenapa? Perhatikan, organ kita itu kalau dilihat di gambar itu kebalik. Aslinya sebelah kanan, tapi kalau digambarkan itu menjadi sebelah kiri. Itu hanya khusus organ manusia ya. Tetapi kalau gambar yang lain itu tetap sama. Kalau sebelah kiri ya sama, kalau sebelah kanan ya sama. Tapi khusus organ itu kebalik. Jadi yang sebelah kanan itu kalau digambarkan berubah menjadi sebelah kiri. Itu ya. Yang atas itu serambi, yang bawah itu bilik ya. Nah, coba diamati dari sini. Yang terlihat dari gambar ini yang analisis, yang kelihatan apa? Yang berbeda dan warna merah dinding pembuluh. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Apa yang bisa dilihat ini? Ada tulisannya kan di situ. Berarti apa ya? Ya, Mbak Cinta. Arah ya. Nah, nemu kan akhirnya arah. Apalagi kurang satu. Yang saya tunjuk. Apa namanya? Kelihatan tuh di gambar itu beda. Ya, belakangnya. Apa? Lumen. Lumennya kenapa? Ini loh, patut. Apa lagi? Nah, ya. Ada tidaknya patut. Nah, untuk perbedaannya apa penjelasannya ini? Nih. Nah itu ya, jadi warna darah materi merah cerah, pena merah gelap ya. Darah itu merah, nggak ada darah biru, itu nggak ada ya. Apa yang menyebabkan dia biru sebenarnya bukan biru ya, tapi cenderung ke merah. Kalau gelap itu menjadi apa? Hitam atau ya gelap ungu ya, atau ungu. Terus apalagi dinding pembuluh. Kalau yang ini tebal, terlihat dari gambar ya, lebih tebal daripada ini. Terus kemudian apa lagi? Warna sudah, dinding sudah, arah aliran loh. Di sini ada. Kalau yang pena menuju jantung atau balik. Kalau yang ini dari jantung atau keluar jantung, itu ya. Terus yang terakhir katup. Kenapa di sini ada katup? Karena katupnya pena itu adalah banyak di sepanjang. Kalau yang katupnya ada ya hanya satu di dekat jantung, tidak kelihatan. Saya tahu ini. Sama mandi jawabannya. Kalau perlu bantuan ya, nggak apa-apa. Terus yang terakhir, yang nomor 3 silakan Mbak, nomor 3. Baik, silakan. Dari jantung paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berarti itu cuma 3 ya katanya. Ada di situ kotaknya ada. Ya. Kelompok ini kelompok 2. Ya, silakan Mbak Cinta. Jantung, seluruh tubuh, sisi kiri, atas, seluruh tubuh, dengan cakap, sebelah kanan, dan sebelah kanan. Kotaknya lebih berarti ya.
Tidak apa-apa loh, kalau beda-beda. Oke, dari banyak sumber ya. Nah ini kan, nah perhatikan ini. Oke, peredaran darah kan dua, ya. Yang besar itu ventricle. Ventricle itu nama lain dari bilik kiri, kemudian arteri, ini nadi paru-paru, kemudian vena itu ke jaringan maaf, ini besar dulu ya, berarti pakai yang ke bawah dari bilik kiri atau ventricle kiri, kemudian ke aorta atau arteri, kemudian ke pembuluh nadi. Jadi aorta dulu baru pembuluh nadi, pembuluh kapiler ini sama dengan jaringan tubuh ya, karena di jaringan tubuh banyak sekali pembuluh kapiler. Kemudian ke rahang, harus lewat vena dulu untuk menuju ke jantung, untuk bisa dia langsung ke jantung, betul ya. Sementara yang kecil, nah bilik kanan atau ventricle kanan ke nadi paru-paru atau arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, kemudian ke pembuluh bilik, kan ya, kemudian ke vena pulmonalis, baru kemudian ke atrium atau serambi kiri, itu ya. Nah, kemudian ini yang tabel. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah disebutkan juga sama kelompok 1 bahwa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung yang bisa diukur melalui denyut nadi, jadi sebenarnya itu adalah sama saja karena terhubung alasannya, gitu ya. Orang mau melakukan periksa detak jantung, kalau enggak yang bisa melakukan itu hanya pihak siapa? Pihak kesehatan. Kalau ternyata dia itu ada kecelakaan di langsung di tempat, itu bisa langsung dideteksi denyut jantungnya melalui denyut nadi. Makanya ada kadang yang pegang sininya atau dipegang sininya, seperti itu ya. Terus kalau di dasar tabel itu ada kegiatan aktivitas tubuh, jenis kelamin, yang lain-lain, suhu tubuh, umur, komposisi ion, seperti yang disebutkan namanya. Baik, itu. Nah, tadi saya juga sudah menyimpulkan ya, dan menyimpulkan tentang praktikumnya. Cuma muncul satu-satu. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran keseluruhan hari ini. Apa sih yang sampean sudah pelajari hari ini dari kelompok 1? Kita dari tadi bicara tentang apa? Peredaran darah itu banyak, itu masih umum. Berbicara tentang apa saja tadi kita? Detak jantung. Kelompok 2, kita tadi berbicara tentang apa saja? Denyut nadi. Kelompok 3, kita tadi berbicara apa? Perbeda arteri dan vena. Jadi kesimpulannya itu ya, kita sudah belajar banyak. Ada jantung, ada pembuluh, ada perbedaannya, sampai ke satu lagi apa yang terakhir? Ini mau jawab tapi kok nggak berani ya? Saya dengar loh ini sampai ini. Satu lagi yang terakhir, Mbak Cinta. Ya, pembuluh darah tadi sudah. Satu lagi yang barusan kita bahas, silakan. Apanya dari peredaran darah? Ada yang bisa menyimpulkan jawabannya, Mbak Kaisa? Urutan, tahapan, jalan, mekanisme, proses apa? Peredaran. Sip, itu ya. Nah, baik, selanjutnya sampean setelah ini itu harus lebih semangat lagi belajarnya. Jangan diulangi lagi seperti ini ya. Sudah dibagikan bahan ajar, tetapi belum dibaca semuanya. Jadi jangan diulangi lagi. Kemudian saya mencoba merefleksi dari semua pembelajaran yang hari ini ya. Tadi saya ke kelompok-kelompok itu melihat sampean sudah berusaha ya untuk menjawab, berdiskusi, melakukan praktikum, itu sudah lancar. Tetapi ada satu kelompok itu yang masih keliru, melakukan percobaannya, salah prosedur, ya. Tapi nggak apa-apa.
Kalau misalnya sama ragu-ragu, itu sama boleh bertanya. Tapi untungnya tadi sudah sempat dibenarkan, jadi akhirnya bisa mendapatkan hasil seperti yang di depan. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Enggak ada? Baik. Sekarang saya beri waktu 5 menit sampean kerjakan soal, ya. Tulis nama saja, enggak apa-apa. Sama tanggal. Lalu dijawab. Sudah 5 ya, 4 ya ini. Saya beri waktu 5 menit ya. Kenapa? Yang nomor 5. Buatlah bagan. Ya. Bagan itu seperti jawabanmu yang nomor itu. Nomor 3. Bagan atau urutan atau proses atau mekanisme nama ya. Yang sudah selesai bisa ditunjukkan ke depan. Ayo dikumpulkan perwakilan dari itu belakang mengumpulkan. Bos, Sabar. Kalau belum jangan dibalik ya. Ya, silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Lalu sampean boleh siap-siap dulu ya, dimasukkan semua alat tulisnya itu jangan bawa pulang LKPD-nya, tapi yang satu itu dikumpulkan ya, yang kumpul. Ya, LKPD-nya mbak yang dikumpulkan? Yang mana? LKPD-nya sendiri. LKPD-nya yang dikumpulkan. Ini sudah LKPD-nya ya? LKPD-nya mbak, sudah ya? Sudah ya? Sudah siap semua? Oke, silakan dipimpin doanya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali lagi bahwa kita minggu depan itu masuk ke masih sistem peredaran darah, tapi sebab yang ketiga, yang terakhir, yaitu membahas tentang penyakit sistem peredaran darah. Ya, jadi sampai nanti saya bagi bahan ajar dibaca yang beneran. Kalau mau bertanya boleh melalui guru bahasa gitu ya. Baik, silakan sudah siap semua ini kayaknya. Mas mau nanggung, hadapnya kemana? Ke depan atau apa? Ke depan dulu. Kalau ke depan kursinya digeser menghadap ke depan. Nanti kalau miring kursinya ya. Nah, sudah? Nah, baik, silakan Mbak Aisyah bikin doanya. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.